Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu karena nikmatnya kebaikan-kebaikan dia sebut. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ada fenomena yang menyedihkan, yaitu banyaknya perceraian dan berkurangnya orang yang ingin menikah. Jadi jumlah pernikahan di negeri kita ini turun drastis ya 10 tahun terakhir ini. Kira-kira dalam tahun 2024 itu hampir 1,5 juta ada pernikahan. Yang hampir 500.000 cerai. 500.000 cerai. Padahal jumlah yang nikah sudah turun. Yang awalnya 2 juta lebih ya, dalam setahun sekarang jadi 1,5 atau kurang dari itu. Kalau itu terjadi di Korea Selatan, wajar. Di Korea Selatan itu disebutkan dari 4 wanita hanya 1 yang ingin nikah. Bayangin, yang sekarang drakor itu menjadi apa? Menjadi tontonan anak-anak muda sekarang. Boleh jadi itu termasuk penyebab mereka jadi nggak mau nikah gitu. Dan kebanyakan tontonan itu dusta, bohong, itu hanya acting belaka. Makanya kenapa ketika anak-anak muda ini nikah, jadi yang mau nikah sudah berkurang, yang nikah mendapatkan ternyata pernikahan tidak seindah drama Korea. Akhirnya cerai. Jadi memang secara data hampir 500.000 yang cerai itu 60% anak muda. Jadi bukan orang tua yang dulu kemudian cerai, bukan. Jadi anak-anak muda yang menikah ya, hanya saja mereka memiliki kesiapan yang kurang. Dan di negeri kita umur pernikahan itu terus ditambah. Dulu umur ya anak punya bibi itu umur 12 tahun sudah nikah. Dulu jemaah. Dan orang dulu itu lulus SMP atau nggak lulus SMP sudah bisa jadi suami. Orang dulu itu jadi suami. Sekarang lulus SMA masih kecil. Iya kata orang, masih kecil, masih kecil. Dia sudah bisa nikah. Jadi kalau itu perempuan sudah bisa punya anak. Kita tahu kejadian beberapa masa yang lalu, bagaimana anak SMP, anak SD bersekongkol 4 orang memperkosa. Anak SD bisa memperkosa karena memang dia bisa nikah sudah coba. Secara fisik. Makanya di negeri kita akhirnya umur berapa sekarang boleh nikah? 19 tahun kan. Walaupun ya pemerintah masih membuka peluang, ada dispensasi kalau dia ingin menikah sebelum umur itu. Boleh jadi 10 tahun ke depan umurnya jadi 21. Boleh jadi 20 tahun ke depan umurnya jadi 23. Kenapa? Karena tingkat kematangan orang semakin mundur. Akhirnya mau gak mau pemerintah memikir gak bisa nih. Orang sekarang aja 19 tahun hampir setengah juta yang cerai. Berarti anak-anak itu
Ya Allah, gimana coba? Kadang kita umur 40 tahun masih main game. Gimana gitu dia? 40 tahun sudah tua. Enggak Ustaz, masih anak-anak. 40 tahun masih anak-anak nanti ya Pak. Karena memang kita disuguhi dengan tontonan yang membuat otak kita jadi tumpul. Yang kedewasaan kita semakin mundur. Anak lihat orang tua dengan nyata ngelihat di pesawat sudah bapak-bapak ya, udah putih semua, main game ngelihat ya Allah, gimana cucunya dia. Ini kalau kakeknya kayak gitu. Di Masjidil Haram kita selesai tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim. Itu pada jemaah tawaf, jemaah umroh lagi nungguin rombongannya main game. Ya Allah. Jadi boleh jadi memang ada masalah besar yang perlu dibicarakan. Semua itu berasal dari bagaimana kita memandang kehidupan ini. Kalau cara pandang kita terhadap kehidupan ini benar, insya Allah jalan hidupnya akan menemukan jalan yang benar. Dunia ini bukan tempat untuk ya yang harus orang serius menghadapi dunia. Dunia itu tidak sebentar. Yang harus serius kita itu akhirnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ini ayat ada di surat Al-Kahfi yang menurut jumhur ulama disunnahkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Walaupun ada perselisihan tentang keabsahan hadis. Tapi orang tuh baca, kalau dia baca tiap Jumat, gak apa-apa tuh baca. Kita diingatkan tentang hakikat kehidupan. Kata Allah, Jalla Jalaluhu, kami menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Perhiasan itu nggak lama, bukan kebutuhan. Orang kalau butuh akan terus, tapi perhiasan itu sudah. Habis itu kalau itu kita pakai perhiasan zaman, kita akan takut. Tujuannya apa? Banyaknya perhiasan yang membuat orang terlena, ingin memilikinya, padahal nggak bisa dimiliki. Karena semua akan ditinggalkan. Kata Allah, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalan. Maka kalau bicara nikah itu baik apa enggak? Cerai itu enggak baik gitu. Memang cerai itu solusi ketika tidak ada solusi. Cerai itu solusi ketika tidak ada solusi. Tapi bagaimana orang-orang memilih cerai kemudian menunda pernikahan? Dan tambah lagi masalah nggak mau punya anak. Padahal perempuan penghuni surga itu yang paling subur, yang paling banyak anaknya, dia mau punya anak banyak. Ala adullukum bi nisaikum min ahli jannah. Nih, jadi mak-mak ini harus berlomba-lomba juga menjadi yang terbaik. Kalian mau gak, kata Nabi SAW, aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga. Kullu waludin udun. Penghuni surga itu, wanita penghuni surga itu adalah yang penyayang. Kemudian walud, dia mau punya anak banyak. Idza asa'a ilaiha zawjuhu, kalau suaminya berbuat ya jelek sama dia atau dia menyakiti suaminya, ini perempuan penghuni surga dia, dan berat ibu-ibu yang di atas. Ini perempuan disakiti sama suaminya, datang ke suaminya, dia mengatakan
La azuku bihumdin hatta tertutup. Aku nggak akan memejamkan mata sampai kau ridho sama. Bapak-bapak ada istrinya kayak gitu. Kayaknya kita yang harus minta maaf dulu. Nah, berat minta maaf buat perempuan. Tadi, ketika kita memandang hidup ini adalah untuk menjadi yang terbaik. Oh, ternyata menjadi yang terbaik itu bagaimana kita memiliki anak yang banyak. Bagaimana urusan rezeki mereka? Rezeki. Kita salah mandang hidup ini. Yang ngasih rezeki itu kepada anak-anak kita bukan kita. Bukan. Kita kan berpikir, oh anak kerja cuma dapat sekian, Ustaz. Di mana anak-anak? Orang-orang musyrikin dulu itu juga sama memandang bahwa anak-anak itu beban. Mereka kadang-kadang membunuh anak mereka karena kelaparan atau karena takut lapar. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, takut nih. Nanti gimana mereka? Gimana sekolahnya? Gimana biaya hidupnya? Kata Allah Azza wa Jalla, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki mereka. Kami yang ngasih rezeki mereka dan kalian. Kalian itu makan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini bumi semua akan hancur. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa. Kami akan menjadikan semuanya menjadi tanah tandus. Ya, kalau kita melihat anak tadi melihat berangkat dari motor ke sini, ramai gedung-gedung, pohon-pohon akan rata seperti itu dunia. Maka ketika seorang memandang hidup ini dengan benar, insya Allah dia akan menjadi rumah tangga. Kalau dikatakan sampai tua, ya insya Allah. Dan kalau bisa sampai surga, apa gunanya sampai tua? Tapi kalau di akhirat ternyata sampai oh, baterainya habis. Kita ganti ini ya, Pak. Iya. Kita akan menjadikan kita semuanya rata sama. Maka jangan terlalu memandang hidup ini dengan pandangan yang penuh penghargaan terhadap dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pasar. Dan subhanallah pasar ini juga fitnah buat kita. Kadang-kala anak punya anak ngomong, "Mbak, pinjam HP-nya." Mau apa? Mau lihat Shopee. Nggak ada, lihat aja. Nggak boleh dong. Kalau nggak ada perlunya nggak boleh lihat. Karena orang akan melihat dunia yang nggak ingin, yang nggak perlu dia akan beli. Bahkan sekarang, bagaimana antum beli tanpa bayar? Tenang, bayar nanti. Kita itu diperbudak dengan sesuatu yang sejatinya kita nggak butuh. Tapi itu kehidupan yang menggoda kita. Rasul SAW pernah lewat pasar. Tempatnya orang teriak-teriak menawarkan barang. Dan sepertinya pemandangan orang menawarkan barangnya teriak-teriak di handphone kita banyak. Buka teriak-teriak jualan ini jualannya. Semua nawarin barang. Dan itu terjadi di pasar. Ketika orang sibuk dengan perniagaan mereka, Rasulullah SAW bersama sahabatnya melewati bangkai seekor anak kambing yang cacat. Cacat, kupingnya kecil, seharusnya panjang kupingnya, udah mati ya. Lalu Nabi SAW memegang telinganya seakan-akan menawarkan barang kepada para sahabat yang di pasar. Orang kan pada melihat Nabi SAW. Ayyukum yuridu hadha bidirhamin. Siapa yang mau ini 1 dirham?
Sahabat ngomong, ya Rasulullah, buat apa ya Rasulullah? Siapa yang mau ini gratis, mau ini jadi milik dia, ini dibawa pulang ke rumah. Apa kata Rasul? Ya Rasulullah, lau kana hayyan, kalau dia hidup, dia itu cacat. Orang tuh gak suka bawa barang cacat. Makanya barang-barang cacat itu di-reject ya. Itu dia, barang cacat. Dan ini cacat. Bagaimana dia sudah bangkai? Siapa yang mau? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini dalam pandangan kalian. Kalian nggak mau bawa pulang, nggak mau kan? Tapi kita memandang dunia sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bahkan orang sampai bunuh-bunuhan untuk dunia, ribut di pengadilan, sampai mati bapak-bapaknya, turun ke anak-anaknya, belum selesai sengketa Tuhan. Sering kita melihat hal itu. Berlebihan memandang dunia ini. Ada yang membunuh saudaranya gara-gara motor. Kita lihat ya, yang namanya geng-geng motor ini, atau namanya apa? Yang biasa ngambil motornya orang itu begal motor ya. Itu untuk sesuatu yang sangat hina dia bunuh saudara. Kenapa? Karena dia salah memandang dunia. Ya, kalau kita sudah benar memandang dunia ini, baru niat kita. Kenapa nikah? Nah, antum sudah nikah. Kenapa tuh nikah? Kepingin punya anak gitu ya. Nah, kenapa nikah? Oh, karena ketemu perempuan itu cantik. Ada yang berpikir seperti itu. Nikah ini punya tujuan. Ya, tujuannya mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita diciptakan untuk diuji siapa yang terbaik amalannya. Dan ternyata salah satu yang dapat menolong kita untuk memperbaiki amalan kita adalah menikah. Man razaqahullah imra'atan salihah. Barang siapa yang dikasih rezeki sama Allah. Ingat nih, sebagian kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan, merasa bahwa saya istrinya itu ya anak usaha keras susah dari istri anak. Allah yang kasih rezeki. Berapa banyak orang yang usaha keras tapi nggak dapat. Itu memang Allah kasih rezeki. Maka barang siapa yang dikasih rezeki oleh Allah, istri yang soleha, sejatinya Allah telah menolong dia untuk menyempurnakan separuh agama. Sebelum Allah menjelaskan separuh agama itu, ya, yang di bawah perut paling tidak sudah terjaga, tinggal yang di atas perut. Jadi syahwat perut dan yang di bawah perut. Yang di bawah perut dengan menikah, alhamdulillah. Karena memang Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal min nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki daripada wanita. Kenapa mak-mak di atas? Kenapa kadang-kadang kasih sita? Karena memang itulah fitnah. Dan seorang laki-laki ketika melihat sesuatu yang membuat hasratnya bangkit, apa yang harus dia lakukan? Pulang ke rumah, pulang. Dan itu supaya bareng-bareng masuk surga. Maka jangan salah memilih pasangan. Kalau antum sudah niatnya tadi, jangan berpikir niatnya mau punya anak, ya semua orang mau punya anak gitu. Tapi ada niat yang lebih dari itu, agar aku bisa mengabdi kepada Allah lebih baik lagi, agar aku punya anak-anak yang bisa melanjutkan kehidupan. Sekarang di Jepang orang yang lahiran digratiskan, dikasih fulus, karena mereka nggak tahu dengan tujuan hidup mereka.
Mereka berpikir nikah itu ruwet. Iya jemaah. Tadi yang 500.000 yang cerai itu kakak baru tahu. Anak pikir nikah itu enak. Ternyata ruwet. Iya. Betul. Memang di dunia ini tempatnya cobaan dan ujian. Ketika antum nonton sesuatu yang melihat Allah senang banget ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Kayaknya sebulan doang sakinah. Ada yang pacaran 6 tahun, 6 hari cerai. Ada yang pacaran 2 tahun, 50 jam cerai. Kenapa? Karena dia nggak paham nikah ini perjuangan. Bagaimana menghadapi pasangan hidup yang beda karakternya. Kadang kala emak-emak merasa, ya Allah, saya karena punya suami ini kurang peka. Anda sudah kasih isyarat tapi nggak paham-paham. Suami itu harus dikasih penjelasan. Kadang-kadang dia nggak peka. Ada suami mengatakan, ya Allah, zat aneh ini sama kemauan istri Anda nggak paham-paham. Allah baru salah terus. Ya, maka itulah ujian. Poinnya siapa yang terbaik amalan. Maka Nabi SAW ketika bicara yang terbaik, beliau mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Kalau bicara sikap kita, senyum kita, siapa yang paling berhak mendapatkan? Keluarga dan istrinya. Jangan di luar senyum sampai rumah langsung tegang. Dan ada anak-anak itu yang berharap bapaknya nggak balik. Nggak percaya. Jadi kok bapaknya mana, ada yang bapaknya kerja 2 pekan kerja, 2 pekan off ya. Kalau udah dikasih tahu sama ibunya, nak bapak udah datang. Hah? Udah waktunya datang. Jadi dia merasa bapaknya ini beban. Berarti ada masalah sama. Padahal orang yang terbaik adalah paling baik sama keluarga itu. Gimana ketika antum datang, anak-anak nunggu semua di depan TV. Istri nunggu ya, sambil dia bersolek menunggu kedatangan suaminya. Insya Allah antum suami yang baik ya. Karena pulang bawa emas 1 kilo. Mama akan nungguin. Dan memang fitnahnya umatnya Nabi Muhammad SAW apa? Harta. Dan ibu-ibu itu kalau disuruh milih suami yang royal sama suami yang tampan tapi bakhil, beda mana ibu? Yang royal. Karena terus terang ada loh suami-suami yang sama sohibnya traktir ini, masya Allah sodakohnya di mana-mana, masjid dia bangun, istrinya nggak boleh cinta sama dunia. Kasih yang kau berikan kepada istrimu itu termasuk sodakoh. Itu sodakoh itu. Sambil ngajar istri ketika kasih fulusnya, aku kasih hadiah. Karena terus terang emak ini bahaya juga. Perlu berdiri kalau mau menua bersama sampai masuk surga, ya bapak-bapak harus ada yang namanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Emak-emak itu harus sering dicek lemarinya. Antum lihat, kadang kala numpuk baju itu, ya lihat, bang kayaknya butuh lemari 1 lagi. Astagfirullah. Ini bukan dikeluarin mau nambah lemari, jangan. Kita sampaikan nggak kok keluarin. Adapun kadang-kadang lihat baju banyak di lemari Anda sendiri, Anda keluarin. Soalnya kadang-kadang dia mengatakan sayang bang masih bagus ya, iya. Yang dibagikan ke orang itu yang masih bagus gitu, supaya kita dapat pahala yang lebih bagus. Maka keluarin, atau perlu keluarin.
kadangkala sepatu, tas ya, ditumpuk tas itu sampai koleksi kayak tumpuk tas. Sebagian ibu-ibu ada yang kayak gitu. Bapak-bapak kalau ingin istrinya bersama-sama masuk surga harus dibimbing, dikasih arahan. Tadi mandang hidupnya sudah benar, memilih pasangannya udah benar, udah sesuai dengan kriteria. Kemudian wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ada syarat utama ya, untuk menua bersama pasangan hidup kita sampai ke surga. Syarat utamanya itu iman, tauhid. Jadi semua tontonan yang antum tonton tentang orang-orang non-muslim yang mereka sampai tua mungkin kita lihat ya Allah romantis ya, nggak akan sampai ke surga kalau mati di atas kekufuran. Kenapa? Karena kata Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa untuk disekutukan dan mengampuni semua dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzim. Barang siapa yang melakukan kesyirikan maka dia telah melakukan dosa yang besar. Maka jadi suami istri kalau mau bareng-bareng harus sama-sama beriman. Kalau yang satu beriman, yang satu masih melakukan ritual-ritual kesyirikan, ya tak bakal kumpul bersama. Kemudian jemaah, kalau mungkin tadi ada yang salah pilih pasangan, boleh jadi istri yang salah pilih pasangan. Dia punya suami nggak sholat, dan kita tahu orang yang meninggalkan sholat ini diperselisihkan keislaman, dan ingat, meninggalkan perintah dengan melanggar larangan itu lebih besar mana dosa? Kenapa? Kenapa kok lebih besar meninggalkan perintah? Nah, cerita iblis sama cerita Nabi Adam. Iblis itu meninggalkan perintah. Allah mengatakan kepada para malaikat untuk sujud setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak mau sujud. Dan kadang-kadang orang itu kalau meninggalkan perintah itu ada sedikit kesombongan. Maka sombong itu disebut nama Nabi alaihissalam batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ketika suatu hari Nabi alaihissalam duduk bersama para sahabat makan, ada satu orang yang makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi alaihissalam memberikan perintah kepada sahabat ini, kul biyamin, makanlah dengan tangan kanan. Perintah. Apa kata sahabat, kata orang ini? La astagfir, aku nggak bisa. Nabi alaihissalam mendoakan orang ini, lastaqata, semoga kau nggak bisa angkat tangan kanan. Langsung rumput tangan. Jadi perintah itu kerjakan semampu. Adam alaihissalam melanggar larangan. Maka ketika ada melanggar larangan tersebut, dia langsung tobat. Rabbana zalamna anfusana. Iblis enggak. Ketika ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday?" Astakbarta an kunta minal 'alin. Apa kata Iblis? Kenapa kamu sujud? Oh, aku lebih baik dari itu. Nabi Adam enggak. Maka biasa orang kalau melanggar itu dia ada perasaan dosa. Tadi ada suami yang tidak sholat, tapi suami tidak berzina.
suami yang berzina tapi tetap sholat? Pilih mana? Nggak ada yang mikirin siapa. Soalnya di masyarakat itu kadang-kala mereka mengatur fulan, masya Allah baik, fulan nggak minum ya, orang yang suka menolong orang lain, mas cuma satu nggak sholat. Baik, nggak baik dia itu. Kok dibilang baik? Ketika ada orang sholat tapi mungkin dia berzina, buat apa dia sholat? Kalau masih berzina, loh, alhamdulillah dia sholat gitu. Kok buat apa dia sholat? Kita ini kadang-kala membuat orang yang sholat, bagaimana dia meninggalkan sholat? Jangan. Bagaimana dia meninggalkan dosanya dan memperbaiki sholat, itu harus kita lakukan. Maka di sini tadi ada istri-istri yang dapat suami nggak sholat. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya, perlu duduk sama suami, memberikan masukan kepada suami, menguatkan imannya suami. Apakah gugat cerai solusi? Tunggu dulu. Soalnya kadang-kala apakah anak boleh gugat cerai? Boleh-boleh aja. Tapi tadi perceraian itu solusi kalau sudah nggak ada solusi. Diperbaiki. Subhanallah jemaah. Bagaimana cerita seorang wanita yang punya suami nggak benar, yang kasar sama dia, sholat juga nggak dia kerjakan dengan baik. Ya. Ini perempuan 6 tahun menghadapi suami dia. Tapi ini perempuan soleh. Dia ingin masuk surga bersama suami. Dia ingin anak-anaknya jadi baik. Apa yang dia lakukan? Dia terus melayani suaminya dengan baik. Dan setiap ketemu orang, dia nggak pernah ceritakan keburukan suaminya. Aib di rumahnya nggak dia bongkar. Man satara musliman satara Allah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia. Kita semua punya aib. Kita semua punya aib. Antum mau dengerin anak karena Allah tutupi aib anak. Kalau enggak, kita nggak akan bisa duduk bareng. Maka tadi, ini perempuan ditutupi aib suaminya. Lah ngomong sama orang tua, lah ngomong sama mertua, dia berusaha untuk menghadapi itu. Dia berdoa memohon kepada Allah dan tetap melayani suaminya dengan baik. Ketika ditanya sama orang, gimana suami lu? Alhamdulillah baik suami. Baik. Ya baik. Bohong biasa. Baik suaminya dibandingkan dengan yang lebih buruk dari dia kan baik. Ya iya. Jadi tatkala seorang wanita itu memandang suaminya baik dibandingkan dengan yang lebih buruk, dia akan bersyukur. Dan subhanallah kata dia, 6 tahun aku bersabar. Dia cerita setelah 18 tahun menikah. 12 tahun kemudian aku hidup, suami itu kayak cincin di tangannya. Yang kalau mau dilepas dia lepas, mau dia pasang dia pasang. Jadi suami yang baik menghargai istri. Tapi butuh proses berapa tahun? 6 tahun. Tadi anak-anak muda yang tahu-tahu cerai karena dia nggak mau memperbaiki. Dia maunya instan. Ya udah kayaknya nggak cocok sudah. Ya kalau motor atau beli motor tahu-tahu ada aibnya, itu bisa balikin. Afwan ini kok nggak enak. Loh, kalau istri atau datang orang tua, Afwan ya ini. Atau istri balikin suaminya, ya Allah nggak dalam bayangan anak ternyata dia kalau ngomong kasar. Betul. Ada orang-orang yang ketika ta'aruf jamaah, ya Allah, lisannya itu kayak kebun bunga. Ya Allah, indah, manis, air. Ini masih ta'aruf nih. Berapa bulan ta'aruf biasanya? Hah? 3 bulan ta'aruf. Hari pertama udah nikah, nggak ada lagi sayang, cinta, nggak ada lagi. Iya, itu suami. Karena dalam fase itu memang belum halal. Jadi dibayangin yang indah-indah aja. Ketika sudah nikah, kadang-kadang dia lupa. Muncul karakter aslinya.
Maka tolong tadi, kalau memang engkau kemudian salah memilih pasangan hidupmu, jangan kemudian berpikir untuk cerai. Enggak. Ingat, semua perempuan, semua laki-laki itu dia punya kekurangan. Dan kalau antum nih, mama ini juga, kalau ditanya ya sama, ada akhwat yang curhat sama ibu-ibu, suamiku kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa kata ibu-ibu? Kalau aku sudah bukan cerai. Astagfirullah. Ini setan ini. Setan gitu loh. Ini curhat, tolong bagaimana dia tidak bercerai. Itu tugasnya. Katakan kepada dia, oh suamimu kayak gitu. Ada yang lebih parah dari suami. Ada. Dan alhamdulillah ya, suamimu sebutkan kebaikan suami. Dan kadang-kadang memang istri ini perlu ditanya, suruh duduk. Coba sebutkan kebaikan suami. Apa sih ya? Dia kalau serius banyaklah kebaikan. Bapak-bapak ini walaupun jelek-jelek ini ada. Ya kita ini laki-laki walaupun banyak kekurangan, tapi ada lah kebaikan. Ada, walaupun sedikit. Ya Masya Allah. Antum lihat ya, yang namanya madu, yang namanya lebah. Perempuan itu jadilah lebah. Kemana dia pergi? Dia melewati banyak tempat-tempat kotor. Dia nggak berhenti. Dia nggak berhenti di situ. Dia akan berhenti di tempat yang wangi, yang indah. Di situ dia berhenti dan dia tidak merusak. Dia ambil yang terbaik, dia bawa pulang. Jangan jadi lalat. Lalat itu kalau ketemu bunga turun dia. Dia lihat jijik. Setelah bunga dia jijik. Dia akan datang ke tempat-tempat luka, tempat-tempat borok. Jangan. Nah, dalam kehidupan rumah tangga sama nih laki-laki. Engkau juga jangan jadi lalat yang hanya berada di tempat-tempat yang kotor dan menjijikkan. Enggak. Istrimu punya kekurangan, iyalah, dia bukan bidadari. Dan antum bukan sok malaikat. Alhamdulillah sok pertama terus. Istri Anda nggak pernah sholat di masjid. Dia perempuan lah. Kalau istri antum sholat di masjid sok pertama, bahaya nanti. Dan subhanallah, ini Rasul SAW mengatakan, kalau engkau tadi ingin sampai tua bersama istrimu, la yafraq mu'minun mu'min. Nggak boleh loh suami yang beriman itu membenci istri yang beriman, nggak boleh. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Waduh, ada isyarat. Belum kan? Udah masuk? Insyaallah. Anak-anak, lanjutkan hadis ini dulu. Kata Nabi SAW, kalau ada akhlak buruk yang dia tidak suka, ada karakter buruk di istri yang dia nggak suka, kadang-kadang karakter itu bawaan lahir. Ada istri nggak suka mandi. Ada nggak? Ada. Jadi kalau nyuruh mandi istri ini kita harus ngasih nasihat setengah jam ya, faedah mandi ya mandi baru kan. Ada begitu sudah. Tapi kan ada akhlak baik yang lainnya gitu. Lihatlah kepada kelebihannya, jangan lihat kepada kekurangan. Baik, kita dengarkan ada. Udah. Oh belum. Bersyukur dan bersabar. Karena dalam rumah tangga tetap ada nikmat yang harus disyukuri. Dan ada petaka yang harus kita bersabar menghadapi. Dan Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya syarat pertama kalau ingin bersama ke surga harus punya iman.
sebaik apapun manusia kalau nggak punya iman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, haram dia masuk surga. Maksud Allah haramkan masuk surga. Walaupun sebaik apa amalan dia, seromantis apa rumah tangga dia, tempat dia di neraka. Wa ma'wahu an-nar. Dan Nabi SAW mengatakan, jadi orang mukmin ini dia punya sifat dan karakter yang mulia. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dia baik. In asabathu sarra syakar fakana khair. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, hal yang menyenangkan dia dalam kehidupan dia bermasyarakat, di rumah tangga dia dapat rezeki, dapat istri yang baik, ya, dapat suami yang baik, masya Allah, dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, tapi dunia ini seperti roda yang berputar, kadang-kala kau di atas, kadang-kala di bawah, kadang-kala ya kau sakit, kadang-kala kau di PHK, kehilangan pekerjaan, atau yang perempuan dapat berita sakit kanker, sakit ini itu, macam-macam. Apa yang dia lakukan? Dia bersabar. Dalam posisi yang tidak menyenangkan dia bersabar, dan itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Orang beriman. Maka syarat iman itu ada selalu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Iman. Jadi memang kita perlu bagaimana menguatkan keimanan kita di dalam rumah tangga ini, agar warna-warna indah itu menghiasi rumah kita. Bahkan dalam kesusahan pun tetap indah. Pernah ada seorang laki-laki yang lewat depan rumahnya, suami istri lagi duduk di luar. Dia lihat istrinya ini cantik sekali. Suaminya dia di bawah standar. Kita kan kadang-kadang kalau melihat orang nikah itu, ya Allah, nah cocok sama antum gitu. Nah ini dia melihat, benar dia melihat istrinya ini cantik, lakinya ini enggak, ya di bawah standar. Akhirnya tanya ini, kok bisa nikah sama dia? Apa kata perempuan ini? Semoga kita berdua sampai ke surga Allah. Loh kok bisa? Iya, aku berharap bersabar menghadapi dia, dan dia bersyukur dapat aku. Dan tadi orang yang bersyukur dan bersabar insya Allah masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ya sudah, antum ketika mendapatkan ujian tadi, suami yang buruk udah sabar. Sampai kapan Ustaz? Capek. Allah insya Allah suamimu gak sejahat Fir'aun. Bagaimana Asia binti Muzahir di surga dia atas kesabaran dia. Insya Allah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, sabar menghadapi zaman istri. Nabi Lut sabar menghadapi istri. Dan inilah kehidupan. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam sabar menghadapi istri-istrinya, dan istri-istrinya bersyukur mendapatkan suami Nabi alaihissalam, dan mereka juga bersabar. Emangnya istri-istri Nabi nggak bersabar? Ibu-ibu bayangin ya, kalau jadi istri Nabi nggak bakal kuat. Istri-istri Nabi itu orang-orang pilihan. Mereka itu dimadu 9. Bayangin, dapat jatah itu setiap 9 malam. Dengan kondisi Nabi alaihissalam yang secara ekonomi juga biasa-biasa aja.
Bahkan kadang-kadang Nabi SAW datang tanya sama istri, ada yang bisa dimakan? Nggak ada, kecuali air. Sekarang bapak-bapak kalau datang tanya ada yang bisa dimakan, makanya kerja yang betul. Nggak, bagaimana istrinya nanti ada air. Kalau gitu akhirnya aku puasa. Tadi iman. Datangkan iman, insya Allah kita akan menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang bersabar, dan saling memaafkan dalam rumah tangga. Karena termasuk penghuni surga itu orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Nah, ada pertanyaan sudah masuk ke Anda. Anda baca dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan saya seorang ikhwan dari Cikarang. Sebelumnya saya dan istri ikut juga kajian Ustaz di Cirebon, di Majalengka. Izin bertanya, apa hukum mencintai serta menjadikan panutan orang-orang alim atau soleh? Dan bagaimana kalau seorang suami atau istri memiliki pasangan yang tidak soleh, apakah tetap harus mencintainya? Jazakallah. Ya, kalau kita bicara menjadikan orang soleh, maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman fatma. Barang siapa yang ingin menjadikan panutan, hendaklah menjadikan panutan yang sudah mati. Ulaika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi itu jadikan panutan. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Yang hidup itu masih belum tentu selamat dari fitnah. Karena yang menjadi tolak ukur orang soleh, orang baik itu kapan? Kalau mati. Gimana matinya orang ini? Dan kita berharap semoga para ustaz kita, para ulama kita, para kiai mati husnul khatimah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau memiliki pasangan yang tidak soleh, apakah tetap harus mencintainya? Ya, kalau bicara cinta, ingat, rumah tangga itu tidak selalu dibangun di atas cinta. Memangnya bapak-bapak istrinya cinta sama bapak? Kayaknya cinta saja. Boleh jadi sebagian mereka nubuat itu mati. Karena sering disakiti sama suami. Ada yang suaminya selalu nyakiti istri. Hal yang paling menyakitkan buat istri loh, lisan katanya kalau ngomongnya ini itu jaga istri. Ketika ada seorang wanita yang ditanya sama suaminya, ini perempuan tahu suaminya kurang baik. Suaminya tanya, kok cinta sama aku enggak? Kata istrinya, gak usah ngomong itulah, yang lain. Jadi akhirnya ansyuduki billah, aku minta dengan nama Allah, kau cinta sama aku? Kata istrinya enggak. Akhirnya suaminya laporan ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipanggil. Engkau yang terus terang ngomong sama suamimu, enggak cinta sama dia. Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Dia itu minta dengan nama Allah. Boleh bohong? Boleh bohong. Urusan rumah tangga ini, cinta, rayu-merayu, boleh bohong. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan, jemaah. Dalam urusan rumah tangga ya. Ingat, dalam urusan rayu-merayu, cinta, bukan bohong yang enggak ya. Bohong yang urusan ini. Kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Tapi kenapa orang-orang mempertahankan rumah tangganya? Tadi yang kita bicarakan di awal. Tujuan hidup itu apa? Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bermuamalah dalam kehidupan ini berlandaskan Islam dan ihsan. Kita disuruh berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada istri kita, berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik. Maka nggak harus ada cinta. Jadi kalau dikatakan, apakah kalau kita ya suami kita nggak soleh, pasangan hidup kita nggak soleh, kita harus mencintai? Enggak harus kita mencintai dia. Bahkan yang harus dilakukan seorang mukmin itu adalah mencintai karena Allah
dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Tapi jaga rumah tangganya. Nggak ada rumah tangga yang tidak ada masalah di dalamnya. Di rumah Nabi SAW piring pun pernah pecah. Jadi kalau di rumah antum piring pecah, antum jangan lihat istri antum, bertakwalah kepada Allah. Ya kalau antum memang nggak punya fulus beli piring lagi, tadi beli piring seng, beli piring lain, juga tampil dilemparkan kemana, insya Allah. Jadi ini tadi rumah tangga tidak harus dibangun di atas cinta. Tadi yang kita sebutkan hampir 500.000 yang cerai karena dia berpikir cinta, sayang, ini itu. Kadang-kadang antum datang ke rumah ya, pikirnya antum datang seperti di cerita-cerita, dibukain pintu, ditunggu sama air hangat, dicuci kakinya. Nah, itu mimpi ya. Ini sudah antum datang, assalamualaikum, istri kemana? Yang nyari itu suami, cari istri. Udah datang bang, afwan ya. Sudah apa afwan, dia minta maaf, terima maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus ada cinta, tapi harus ada iman. Baik. Pertanyaan kedua dari Mak. Bismillah, izin membacakan pertanyaan dari Ahwat. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara bersabar terhadap suami yang KDRT. Apakah harus dipertahankan hingga mencapai surga? Terima kasih. Iya. Kalau kira-kira ini orang curhat sama emak-emak juga, apa kata dia? Alhamdulillah, banyak laki-laki yang baik. Engkau masih muda, engkau masih laku gitu. Jangan. Bicara KDRT, ada asap, ada api. Kenapa suamimu kok KDRT? Dan juga niat teman-teman, kalau ada orang curhat, ada permasalahan-permasalahan yang antum harus dengar dari kedua belah pihak. Nggak bisa antum dengar dari salah satu pihak. Kenapa? Yang jelas ketika pihak ini yang curhat, maka dia akan mengeluh. Coba ngomong sama suaminya. Oh, boleh jadi nggak kayak gitu. Pernah di masa Nabi SAW ada istrinya Rifa'ah, mantan istrinya sahabat bernama Rifa'ah. Dia kemudian diceraikan sama Rifa'ah, cerai 3, nggak bisa balik. Sudah. Akhirnya dia nikah, dinikahi sama seorang laki-laki bernama Abdurrahman ibn Zubair. Dia mungkin duda ya, anda nggak tahu apa jadi istri kedua atau duda. Akhirnya suatu hari mantan istri Rifa'ah ini datang ke rumah Nabi SAW. Ceritanya Aisyah, dia pakai kerudung hijau. Ternyata dia suaminya habis KDRT. Dia habis dipukul sampai dia ada bekas hijau lah di dirinya dia. Sampai warna baju sama memarnya itu. Dan di hadis ceritakan biasa perempuan saling apa? Saling menolong ya, saling menguatkan. Wah, ini memang suaminya ini nggak benar itu kan. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, milik suamiku itu seperti ujungnya baju. Seperti ujungnya baju. Tahu antum kalau ujungnya baju masih jatuh ya. Barangnya dia itu seperti ujungnya baju, kabut begitu. Gak jantan suaminya. Akhirnya suaminya dengar kalau istrinya datang melaporkan dirinya kepada Nabi SAW. Datanglah suaminya. Dia ingin menyampaikan kepada Nabi SAW supaya Nabi dengar dari kedua belah pihak. Akhirnya suaminya ngomong, ya Rasulullah, kata dia, aku ini laki ya Rasul.
Aku ini jantan, aku bersihkan seperti membersihkan kulit gitu dari gagahnya dia sudah. Walakinnaha nashiza. Masa dia nggak mau. Oh, ternyata perempuan ini ingin balik kepada suami yang pertama. Ini perempuan. Nabi SAW mengatakan, kok ingin balik sama nikah? Jadi dia pikir dengan nikah, dia kan nggak mau dihubungin. Dia pikir dengan dinikahin aja sudah, nanti kalau dia cerai, dia bisa balik sama suaminya lagi. Kata Nabi SAW, la hatta taduki usailatahu wa yaduka usailatahu. Nggak bisa kembali kamu sampai suamimu merasakan madumu dan engkau merasakan madunya. Artinya kalau orang sudah diceraikan 3, itu kalau mau balik itu harus nikah dan harus dihubungi. Bukan cuma akad nikah kemudian dia bisa cerai. Kemudian Abdurrahman bin Zubair bawa 2 anaknya, bukan dari perempuan ini. Dilihat, ini siapa ini? Anakku ya Rasul. Dilihat sama Nabi SAW, mirip banget sama engkau. Nabi mendustakan pengakuannya mantan Syarifah karena ini punya anak 2. Punya anak dia. Jadi nggak bisa. Maka tadi kalau bicara KDRT, tolong, kok bisa suamimu KDRT? Apa yang kau lakukan? Tadi Abdurrahman bin Zubair akhirnya KDRT, nggak boleh tetap KDRT. Cuma dia melakukan itu disebabkan istrinya nggak mau dihubungi, nggak mau gitu. Ya namanya suami mungkin dia ketika berhasrat ya, tahu-tahu dia sudah ingin menyalurkan hasratnya, istrinya menolak, ya nggak bangun punya dia. Dan dia marah akhirnya sama istri. Maka tolong tanyakan kepada perempuan, kenapa suami KDRT? Aduh Ustaz, masalahnya remeh Ustaz. Ada masalah kan? Ada masalah. Masalah remeh ini ternyata menyebabkan KDRT. Maka jangan lakukan masalah yang remeh. Lu Ustaz, tapi itu suami tetangga Anda Ustaz. Lu suami tetangga. Jangan pernah membandingkan suamimu sama suami tetangga. Ujian tiap rumah itu beda-beda. Maka ketika kau punya suami yang mudah marah, yang mungkin bakhil, ada yang suaminya bakhil, yaitu ujiannya. Maka hindarin semua perkara yang menyebabkan dia marah kemudian KDRT. Sambil kau terus berusaha untuk berkhidmat kepada dia. Insya Allah orang kalau lama nggak marah, artinya diciptakan suasana di rumah yang membuat suami nggak marah. Lama-kelamaan dia lupa kalau mau marah. Karena sudah lama, sudah sebulan nggak pernah marah. Kenapa? Karena istrinya udah nggak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan dia marah. Maka jangan serta-merta gugat cerai, pelan-pelan. Karena suamimu yang kayak gitu itu banyak di luar sana yang mau sama dia. Walaupun dia kayak gitu, banyak perempuan-perempuan yang ingin menikah, ingin dapat seperti suami, walaupun dapat setengah seperti itu. Maka tolong jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk cerai, tapi lihat masalahnya dengan kepala dingin, dengan tanya sama orang yang alim, sehingga dikasih arahan, dan semoga rumah tangga diberikan sama Allah SWT. Namun kalau ternyata suamimu nggak ada masalah marah-marah KDRT, berarti dia sakit. Betul, ada yang sakit jiwanya. Memang kau menikahi orang yang sakit jiwa ya, mungkin gugat cerai menjadi solusi. Hada Allahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang membebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.